Hello, everyone, and welcome back to Kimchi's Taste. To continue the political ideology series, socialism is our next ideology. So, let's see what we will learn today. Sosialisme, dari katanya nih, sosial nih, bisa kita simpulkan bahwa itu adalah interaksi antara satu orang dengan satu orang lainnya, tidak membawa individu ya. Jadi si sosialisme itu yang paling utama mencirikannya adalah kepemilikan sosial dalam suatu sistem ekonomi, kalau nggak salah nih ya. Kemudian mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Nah, kalau sosialisme yang tadi makhluk hidup sebagai, kalau yang tadi liberalisme itu kita sebagai individu, kalau yang ini adalah kita sebagai makhluk sosial. Ya, itu dia. Di mana ini adalah di mana sistemnya itu di dalamnya itu kepemilikan sosial di bidang ekonomi itu sangat diutamakan untuk mencapai tujuan bersama. Socialism is an ideology that holds the principle of public ownership, where a community owns and controls the means of production and distributes it equally. The purpose is to create equality within a community. Therefore, class distinctions are removed. Ditandai dengan ini ya, tadi ada kepemilikan sosial, manajemennya manajemen bersama, kemudian kepemilikannya berupa kepemilikan negara kolektif gitu ya. Nah, itu dia yang mendasari dari sistem sosialisme ini. Sebenarnya di Indonesia pun sama ya, ada kita menganut sistem sosialisme ini. Itu misalnya badan usaha milik negara, di mana kan dikelola bersama, kemudian untuk kepentingan masyarakat, gitu kan. Walaupun ya pada prakteknya banyak sekali monopoli-monopoli yang terjadi, sehingga tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, sosialisme itu kurang lebih seperti itu, ya. Jadi dia pemahamannya adalah semua dilakukan, kemudian untuk mencapai tujuan bersama, gitu. Mulai dari kepemilikan perusahaan, misalnya, kemudian alat produksi, kemudian kalau kita misalnya di Indonesia sumber daya alam, makanya hutan dan sebagainya itu dikelola oleh badan usaha milik negara gitu ya. Jadi oleh badan usaha milik negara ini, kemudian hasilnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Jadi Indonesia ini bukan galau loh ya, tetapi mereka menganut, tapi kita itu sebenarnya menganut hal-hal yang memang positif ya, yang memang diaplikasikan oleh negara-negara lain, kemudian kita akomodir menjadi satu dengan menerapkan nilai-nilai agama di dalamnya. Harusnya kita menjadi sebuah negara yang maju ya, gitu. Kalau kita benar-benar mengaplikasikan paham-paham ini, gitu ya. An example of a socialist country is Cuba. Factories and other workplaces are owned and controlled by the state, that is, the community as whole. The state is democratic, as in run by the people that lives there. So, Cuban citizens, indirectly, through the democratic government, control the means of production. The government provides free healthcare and education to its people. Every country must provide education to its people. As we know, high-quality schools are expensive due to the high technology offered, complete facilities, and promising programs. Those who can afford it are given better opportunities. Those who can't are defeated by material disadvantage. This leads to class inequality, not on the basis of talent or ability, but on generational wealth. Socialism's goal is to remove class distinctions. Just like any other ideologies, socialism has branches. On top, we have socialism. Under socialism, we have communism. Communism is an ideology that strives to establish a communist society which is stateless, moneyless, and classless. Under communism, we have two other ideologies, anarchism and classical Marxism. The difference between the two is that classical Marxism believes in a transition between capitalism and communism called socialism, whereas anarchism seeks to establish communism directly after the topple of capitalism and not go to a transitionary period. Classical Marxism is divided even further into orthodox and revisionist.
Orthodox Marxism is essentially a continuation of classical Marxism, developed after the death of Karl Marx. Revisionist Marxism, on the other hand, is an umbrella term for forms of Marxism that have changed one or more fundamental points of Marxism. Social democracy is a form of revisionist Marxism. It changes Marxism so much that it is no longer socialistic, but rather a capitalistic ideology used by many Europe countries, for example France. There's also democratic socialism. The term is so vague that it could actually be either orthodox and communist, revisionist and communist, or revisionist only. Democratic socialism is an ideology which seeks to establish a society with a socialist mode of production alongside a democratic system. Apa efek sosialisme ini secara ekonomi, sosial, dan politik kepada negara maupun individu atau warga negaranya, Pak? Ya, kalau negara yang negara sosialisme itu ya tadi Pak Ari bilang tidak ada privatisasi milik pribadi, kan bisa dibayangin kayak apa. Tanah ini bukan milik saya, milik negara gitu. Jadi memang pada prakteknya unsur-unsur ada bagusnya juga ada positif, ada bagusnya juga ada jeleknya. Dalam sisi ekonomi ya muncullah kalau dalam bahasa Indonesia itu aspek-aspek kebersamaan, maka ada muncul cooperate gitu ya, corporate atau koperasi. Nah, itu muncul tuh koperasi untuk memajukan usaha bersama. Cuma satu lagi nih bedanya atas usaha kekeluargaan. Koperasi itu merupakan contoh nyata dari semangat-semangat untuk maju bersama, kolektivitas bersama, kemudian kelompok-kelompok tani, kemudian kalau kamu perhatikan itu yang lagi ngetren sebenarnya komunitas-komunitas, ya kan, yang punya hobi sama bikers atau rider gitu kan dengan beragam nama, itu kan soliditasnya luar biasa itu, gotong royong, gathering, kopi darat, bantu bencana, itu luar biasa sekali gitu. Ada baiknya, memang ada baiknya. Baik dari hampir semua bidang pasti ada nilai. Kalau dari sisi ekonomi negara tadi sudah. Kalau dari sisi politik tadi dari politik kan karena ini adalah kebersamaan, maka semangat untuk membangun negara ini tidak lagi menjadi milik individu. Semua punya peran yang sama ketika akan membangun sebuah negara. Maka dalam konteks Indonesia, maka semua warga negara berhak dan ikut serta wajib dalam membela negara gitu. Kemudian juga setiap warga negara berhak mendapatkan sama di mata hukum. Sebenarnya mirip-mirip juga, ada hak-hak warga negaranya, cuma kalau yang ini lebih kepada kolektif. Kalau pada bidang sosial budaya, ya semua warga negara berhak. Makanya kalau budaya itu kan lebih pada kolektif. Ada kelompok-kelompok budaya, ada kelompok-kelompok masyarakat pencinta angklung lah, apalah gitu dalam konteks lebih sederhananya. Gitu, Kimi. Yang too much, apa too much tadi pertanyaan kamu yang too much? Iya, untuk paham sosialisme yang too much ini gimana, Pak? Nah, gini Kimi, kalau tadi di liberalisme itu adalah kebablasan, si individunya terlalu egois banget mikirin dirinya, justru ini kebalikannya. Justru hak individunya yang kasihan gitu loh. Jadi orang yang punya kreativitas banyak akan sulit bisa berkembang gitu loh. Karena kan emang everybody must be kolektif gitu. Yang mau pinter-pinter sama yang biasa aja ya sama saja gitu. Artinya setidaknya too much-nya adalah ada kemungkinan porsi individu untuk maju itu secara individu karena kreativitas orang itu beda-beda agak terhambat juga Kimi gitu. Karena everybody labelingnya adalah we are together. Ya together stay together gitu kan. Saya pengen punya rumah sendiri, punya tanah yang luas, punya peternakan. Gimana nih kalau begini gitu kan? Nah, mungkin mentoknya secara teori seperti itu sehingga hak-hak individu untuk lebih menjadi kreatif, menjadi lebih to be number one, kompetitifnya mungkin agak-agak berkurang juga gitu. Ya seperti tadi kalau contoh kerja kelompok, umpamanya kelompoknya
ada 4 orang yang nggak kerja satu, nilainya sama. Oh, berarti guru itu mempunyai paham sosialisme yang tinggi. Thank you for watching and tuning in till the end of the video. I hope you stay happy and healthy. Pan-Islamism is coming next.